Hai semuanya, kali ini kita akan membahas dunia akuarium. Nah, kalian tahu kan kalau akuarium itu merupakan ekosistem buatan yang menyerupai habitat para ikan di alam. Yuk kita simak. Akuarium sering digunakan sebagai hobi, pengamatan ilmiah, atau sebagai bagian dari atraksi publik loh. Akuarium dapat berukuran kecil untuk digunakan di rumah atau berukuran besar untuk taman akuatik dan akuarium publik. Nah, tujuan utama dari sebuah akuarium adalah untuk menciptakan dan menjaga ekosistem yang seimbang di dalamnya. Ekosistem akuarium melibatkan hubungan antara ikan, tumbuhan, mikroorganisme, dan kondisi lingkungan seperti suhu, pH air, oksigen, dan kebersihan air. Dengan memahami dan memelihara ekosistem ini, pemilik akuarium dapat menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman bagi kehidupan bawah air yang mereka pelihara. Selain rumah bagi ikan dan tumbuhan, akuarium juga merupakan sarana untuk mengamati dan menghargai keindahan dunia bawah air loh. Keberagaman spesies ikan dan tumbuhan, warna-warni yang menakjubkan, serta perilaku dan interaksi mereka memberikan pengalaman yang menarik dan menenangkan bagi para pengamatnya. Nah, dalam membuat dan merawat sebuah akuarium, pemilik harus memperhatikan berbagai aspek seperti pemilihan wadah yang sesuai, pencahayaan yang tepat, sistem filtrasi untuk menjaga kualitas air, pemberian makanan yang tepat, serta perawatan rutin seperti pergantian air dan pemangkasan tumbuhan. Dalam pemeliharaan akuarium, pemilik juga perlu loh memahami kebutuhan spesifik dari ikan dan tumbuhan yang mereka pelihara, termasuk suhu air, pH, dan kebutuhan nutrisi. Dengan demikian, akuarium merupakan wadah yang memungkinkan kita untuk memasuki dunia yang indah dan mengagumkan dari kehidupan bawah air. Mereka tidak hanya menyajikan hobi yang menarik, tetapi juga memberikan kesempatan untuk belajar dan menghargai keanekaragaman alam serta pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem. Yuk kita jelajahi sejarah panjang akuarium dari masa lampau hingga perkembangan modern. Akuarium kuno. Budaya kuno seperti Mesir, Babilonia, dan Romawi telah menunjukkan minat dalam memelihara ikan dan hewan air. Mereka menggunakan kolam air atau wadah besar untuk menampung ikan dan hewan air lainnya. Nah, akuarium kuno biasanya terbuat dari bahan seperti batu, marmer, atau kaca. Oke lanjut, akuarium pada abad pertengahan. Selama abad pertengahan, akuarium mulai menjadi bagian dari taman dan istana bangsawan. Mereka menggunakan kolam atau wadah air yang didekorasi dengan tumbuhan, batu, dan patung untuk menciptakan pemandangan yang indah. Awal mula akuarium modern. Nah, perkembangan akuarium modern terkait erat dengan perkembangan teknologi kaca pada abad ke-19. Nah, pada tahun 1850, Philip Henry Gosse, seorang naturalis Inggris, dikenal sebagai bapak akuarium modern karena dia mengembangkan konsep akuarium terkunci dengan menggunakan kaca dan sistem sirkulasi air. Inovasi ini membantu menjaga kehidupan bawah air dalam kondisi yang lebih baik. Pengenalan filter dan pencahayaan. Nah, pada awal abad ke-20, filter dan pencahayaan yang lebih canggih diperkenalkan ke dalam akuarium. Filter di sini membantu menjaga kualitas air dengan menghilangkan kotoran dan bahan organik, sementara pencahayaan yang tepat memberikan cahaya yang diperlukan bagi tanaman akuatik dan ikan. Inovasi teknologi. Seiring perkembangan teknologi, akuarium semakin canggih loh. Pompa udara, filter mekanis dan biologis, pemanas air otomatis, dan pencahayaan LED adalah beberapa inovasi terbaru yang telah meningkatkan kemampuan pemeliharaan akuarium. Akuarium juga telah didesain dalam berbagai bentuk dan ukuran, dari akuarium mini hingga akuarium raksasa yang menghiasi taman-taman publik. Akuarium laut. Perkembangan akuarium laut menjadi tren populer di industri akuatik. Akuarium laut memungkinkan pemeliharaan dan pengamatan terhadap kehidupan laut yang beragam dan menakjubkan. Teknologi seperti sistem filtrasi canggih, penerangan khusus, dan pengaturan suhu yang presisi telah memfasilitasi pemeliharaan akuarium laut dengan lebih efektif. Akuarium digital. Perkembangan teknologi juga telah memungkinkan pengembangan akuarium digital atau virtual.
Contohnya dalam video ini adalah simulasi grafis dari akuarium yang memungkinkan pengguna untuk menciptakan dan memelihara akuarium secara virtual di perangkat elektronik mereka. Akuarium digital memberikan alternatif menarik bagi mereka yang ingin menikmati keindahan akuarium tanpa perawatan fisik. Dengan sejarah yang kaya dan perkembangan yang terus berlanjut, akuarium telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern. Mereka tidak hanya memberikan keindahan visual, tetapi juga memberikan kesempatan untuk belajar dan mengapresiasi kehidupan bawah air. Dengan teknologi dan pengetahuan yang terus berkembang, kita dapat menantikan inovasi lebih lanjut dalam dunia akuarium di masa depan. Berikut adalah beberapa fakta unik tentang akuarium. Akuarium tertua. Akuarium tertua yang diketahui berasal dari dinasti Sui di Tiongkok pada abad ke-6. Akuarium ini memiliki struktur batu dengan air yang mengalir dan berisi ikan. Akuarium terbesar. Monterey Bay Aquarium di California, Amerika Serikat dianggap sebagai salah satu akuarium terbesar di dunia. Akuarium ini memiliki tangki raksasa yang menampung sejumlah besar ikan dan hewan laut. Akuarium terdalam. Akuarium terdalam di dunia adalah Aquadome di Berlin, Jerman. Memiliki tinggi sekitar 25 meter dan berisi tangki berbentuk silinder yang diisi dengan air laut dan ikan. Akuarium termahal. Akuarium termahal yang pernah dibangun adalah The Dubai Mall Aquarium di Uni Emirat Arab. Akuarium ini memiliki biaya sekitar 136 juta dolar AS dan menampung lebih dari 33.000 hewan laut. Jumlah ikan di akuarium. Guinness World Record mencatat bahwa akuarium dengan jumlah ikan terbanyak adalah Aquarium Sid di Chicago, Amerika Serikat yang menampung lebih dari 32.000 ikan. Ikan terkecil di akuarium. Ikan terkecil yang pernah dipelihara di akuarium adalah Pedocypris progenetica. Ikan ini memiliki panjang sekitar 7,9 ml dan ditemukan di perairan Indonesia. Akuarium sebagai terapi. Memelihara, merawat, dan mengamati akuarium dapat memiliki efek menenangkan dan mengurangi stres. Banyak orang menganggap merawat akuarium sebagai bentuk terapi yang bermanfaat. Akuarium sebagai pendidikan. Akuarium sering digunakan sebagai alat pendidikan dan pengenalan terhadap kehidupan di bawah air. Mereka membantu mengajarkan anak-anak dan orang dewasa tentang keanekaragaman hayati, siklus kehidupan, dan ekosistem laut. Nah, fakta-fakta tadi hanya sebagian kecil dari keseluruhan keunikan dan keindahan dunia akuarium. Dari berbagai jenis dan ukuran hingga fungsi dan manfaatnya, akuarium terus memikat dan menginspirasi banyak orang di seluruh dunia. Nah, sekian dulu ya video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya ya. Dah.